Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ini lagi semangat banget. Tadi tuh ceritanya nggak sengaja ya, nggak sengaja. Aku tuh kok lihat buku ini, jeng-jeng. Padahal ini sebelumnya udah pernah aku baca, tetapi nggak ngerti kok tadi tiba-tiba pengen aja buka buku ini lagi. Kemudian saya membaca halaman awalnya. Wah, ini bagus banget isinya, semua orang harus tahu ini. Di tengah gempuran orang-orang yang mendadak menjadi penjual online, ya nggak, semua orang kan sekarang jualan online. Coba kalau nggak percaya teman-teman lihat di kontak WA teman-teman, itu yang jualan sama yang nggak jualan banyak mana? Banyak yang jualan kan. Nah, kalau teman-teman stuck cuman posting aja lah, pasrah sama Allah, ya piye. Kalau gitu ya nggak maju-maju. Tetapi kalau teman-teman berusaha untuk berkembang, gimana caranya untuk meningkatkan penjualan melalui online, ya harus terus belajar. Dan ini di buku ini ada cara yang menurut saya worth it banget, ampuh banget untuk menjaga penjualan teman-teman agar tetap naik terus. Caranya apa saja? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menyenangkan hati para customer. Jadi kita harus menjadi penjual yang menyenangkan, yang ramah, yang selalu melayani sepenuh hati. Yang tentunya kalau kita pelaku online itu paling disukai itu orang-orang yang fast respon. Ya enggak? Minimal itu aja deh, minimal itu dulu. Ramahnya bagaimana? Kan di online kita nggak tahu benar-benar ramah atau cuman pura-pura ramah. Nah, karena kita ketemunya di online itu kan ada itu ya, sekedar tulisan. Tidak hanya sekedar tulisan aja, kita bisa membaca karakter orang itu lewat emoji, ya enggak, emoji. Jadi kalau kita sebagai CS, customer service atau admin di online, itu usahakan setiap membalas chat itu harus disertai dengan emoji agar kita terkesan ramah. Kalau kita cuman ya kak titik, ya kak terus ada emoji senyum gitu kan, rasanya beda ya, rasanya beda. Walaupun penyampaiannya sama, intinya sama, tetapi kalau kita sertai dengan emoji senyum, emoji peluk gitu kan, kayak seolah-olah kita sedang memeluk, sedang senyum kepada orang yang membaca pesan kita. Seperti itu. Jadi mudah. Ini hal yang sangat dasar sekali, yang sangat mungkin kita lakukan, sangat bisa kita lakukan, nggak perlu ini itu, ya nggak? Masa mau alasan lagi? Coba gimana? Coba mbak besok kalau balas chat itu pakai emoji senyum. Mau nyangkal apa? Mau alasan apa untuk tidak memakai emoji? Wong yo emoji itu ada, tersedia dan gratis, ya enggak? Jadi ini menurut saya nggak ada sangkalan, harus dilakukan teman-teman. Karena ya itu tadi, penyampaian dengan emoji itu rasanya akan berbeda. Dan ketika kita sudah ramah, sudah bisa menyenangkan para pembeli kita, itu nanti akan tercipta emosional kita. Kita akan tiba-tiba deket gitu. Itu adalah sebuah marketing loh ternyata. Bukan cuman lebay pakai emoji-emoji saja. Oh, salah, Anda salah. Anda tidak tahu marketing berarti ya kalau masih beranggapan seperti itu. Nah, teman-teman, coba deh kalau teman-teman belanja online, terus orangnya itu cuman apa adanya. Masih nggak kak? Masih. Berapa kak harganya? 100.000. Titik gitu ya, titik. Terus dengan toko sebelah yang masih kak, terus pakai emoji senyum. Harganya berapa kak? Harganya 100.000 kak, silahkan pakai emoji peluk. Itu kan rasanya beda. Coba teman-teman bandingkan saja. Kalau beli di toko yang sudah profesional, bukan profesional ya, maksudnya sudah penjualan repeat ordernya tinggi, terlebih toko-toko yang punya brand, itu pasti pelayanannya akan terkesan ramah banget. Padahal itu juga cuma tulisan, tapi kita bisa merasakan keramahan orang tersebut dengan apa? Salah satunya yaitu dengan emoji gitu. Jadi menurut saya penting sekali ini emoji.
nggak perlu disangkal, nggak perlu alasan untuk tidak menggunakan emoji, oke? Nah, kemudian yang kedua, setelah kita merasa sudah memberikan kenyamanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk para pembeli kita, yang harus kita lakukan adalah menjaga interaksi. Jadi, sekali-sekali bolehlah komen story-nya, menanyakan hal pribadinya, bolehlah kita sekali-sekali misalkan udah pernah order ya, terus tanya, "Kak, gimana kabarnya? Sehat kan?" gitu. Terus misalkan dijawab, "Alhamdulillah sehat." Kan terus nanti bisa, "Oh ya Kak, ini ada motif terbaru loh Kak, bagus banget loh. Ini cocok banget sama Kakak. Kemarin Kakak beli ini dipakai, saya ngeliat cantik banget. Coba deh kalau Kakak pakai ini, pasti akan baik banget. Pasti akan terlihat lebih cantik lagi." Nah, itu sebenarnya ikan terselubung ya. Cuman ya itu tadi, kalau kita berinteraksi terus menerus, itu akan tercipta emosional kita, kedekatan yang nggak bisa dibeli dengan apapun deh. Karena sekarang kan udah banyak ya orang-orang jualan online, tapi kenapa kok mereka masih tetap membeli dengan kita, mau beli dengan kita? Itu salah satunya karena mereka sudah merasa akrab, dekat dengan kita. Jadi ya ini tadi, ini pentingnya kenapa kita harus berinteraksi terus-menerus. Interaksi tidak hanya terjadi ketika kita akan bertransaksi saja, tetapi terjadi juga misalkan dia bikin story apa gitu, tanya, "Wah ini bagus banget Kak, wah ini apa sih Kak?" Nah seperti itu akan menciptakan rasa kedekatan kita dengan para pembeli kita gitu. Kemudian yang ketiga, setelah kita menciptakan hal yang menyenangkan untuk customer kita, kemudian kita juga menjaga interaksi kita. Yang ketiga ini, ketika kita sudah menjaga interaksi, ketika kita sudah merasa menyenangkan customer kita, itu kadang orang berjalannya waktu juga akan merasa jenuh dengan kita. Nggak merasa jenuh sih sebenarnya, mungkin tersela kesibukan dia sehingga dia lupa kalau dulu pernah intens sama kita. Itu banyak banget terjadi seperti itu. Nah, itu caranya gimana agar mereka bisa balik lagi sama kita? Ingat ya, pertempuran dunia online itu sekarang semakin ketat. Nah, jadi gimana caranya agar mereka mau balik lagi sama kita? Itu dengan cara cari perhatiannya, cari perhatian mereka, bikin konten yang tidak hanya sekedar dilewatin, dilewatin gitu aja, enggak, tapi bikin konten yang orang itu ingin mengeklik postingan kita. Bahkan kalau bisa orang itu langsung kemudian stalking dengan status kita, jadi masuk ke profile kita, ke beranda kita, dan scroll status-status lama. Nah, bagaimana caranya ya? Kita harus pinter-pinter. Kalau sekarang banyak TikTok ya, kita gunakan aplikasi TikTok itu. Capcut ya, kita harus gunakan Capcut itu. Atau kemampuan kita itu apa? Misalkan kita punya kemampuan masak ya. Kemampuan masak ya, sekali-sekali share lah masakan, cara memasak ayam goreng yang enak, lumer banget seperti itu. Jadi berikan sesuatu yang beda yang bisa menarik perhatian customer kita, seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah bekal teman-teman menghadapi gempuran penjualan online yang semakin kesini semakin dahsyat. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin punya usaha offline, 3 cara tadi itu sebenarnya juga bisa diaplikasikan loh. Yang pertama, menyenangkan pembeli, jelas ya, kita dengan pelayanan yang terbaik mungkin. Jangan sampai misalkan kita jualan sepatu kok judes, "Kamu kok nyoba-nyoba terus gak beli?" Nah, beli kacamata misalnya, beli kacamata kok cuma nyoba-nyoba terus kita agak sinis, "Ih, orang ini mau beli gak sih? Kok udah dipakai terus?" Enggak, jangan sampai kita memberi kesan tersebut. Jangan sampai kita memberi kesan bahwa penjualnya itu sadis, apalagi baru orang pertama yang masuk ke toko kita. Jadi kita tetap sebisa mungkin membahagiakan, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua tadi, dengan cara berinteraksi terus-menerus kepada
customer, yaitu tadi misalkan ada orang yang datang ke sini, ke toko kita, kan ini offline yang ke toko kita, mau beli sepatu, Kak, size-nya berapa sih gitu. Biasanya size-nya berapa, Kak? Oh, biasanya pakainya yang itu ya, Kak, yang pakai hak tinggi ya gitu. Curhat aja. Saya itu kok nggak bisa ya, Kak ya, pakai hak tinggi. Nah, itu kan nanti orang yang mendengarkan kita kan juga akan apa ya, ngasih masukan, oh kalau pakai hak tinggi tuh harusnya gini, Kak, jadi nanti di kaki nggak pegel. Saya udah biasa pakai hak tinggi tapi oke aja kok, Kak, gitu. Nanti terus kita curhat-curhat aja, kayak sharing-sharing aja. Kalau saya senangnya yang teplek itu, Kak, yang flat, jadi menurut saya kalau mau lari-lari ya nyaman aja gitu ya. Terus misalkan ada pembeli makanan biasanya pedes nggak, Kak? Yang pedes banget, Kak, biasanya. Oh, suka pedes ya, Kak ya gitu. Suka pedes ya, Kak ya. Awas loh, Kak, nek pedes-pedes itu nanti nggak bagus loh buat lambung loh, Kak, gitu. Ya langsung sama diselingi guyon-guyonan aja. Itu sebenarnya malah lebih terasa ya. Kalau di offline itu malah lebih terasa, bener-bener sampai gitu loh. Kalau tadi cuman gambar, kalau di online kan cuman gambar, cuman tulisan. Kadang kan beda pembaca, beda arti. Makanya tadi harus kita menggunakan emoji itu tadi. Yang ketiga tadi, buat para pelanggan kita tertarik dengan kita, menarik, agar kita menarik perhatian mereka. Caranya gimana? Ini ada sebuah cerita ya. Di Jogja itu namanya ada sate Pak Manto apa siapa itu ya. Itu sebelum pandemi itu kan banyak banget pasar malam ya. Pasar malam. Sebelumnya sate ini itu berada di tengah gang, di gang-gang gitu, bukan yang di pinggir jalan, di dekat pasar, dekat lampu merah, itu tidak. Tapi ini benar-benar di dalam desa, di dalam gang bahkan. Nah, itu marketingnya gimana agar cara-cara orang itu bisa tertarik, menarik, datang ke sate Pak Manto itu. Jadi Pak Manto itu setiap malam itu keliling, cari pasar malam, cari mall, cari supermarket gitu. Dan di situ itu Pak Manto itu pinjem mic-nya customer service. Dia sok-sokan gini. Kepada Pak Manto, Pak Budi, Pak Irwan, Pak Ahmad, ditunggu teman-temannya untuk segera merapat ke sate Pak Manto yang berada di jalan ini, dan ini. Nah, seperti itu. Padahal itu yang bilang siapa? Pak Manto sendiri. Dan padahal Pak Ahmad, Pak Irwan itu tadi siapa? Nggak ada. Jadi kan orang-orang itu kadang, itu ada pengumuman apa sih gitu ya. Kalau kita lagi di kerumunan kemudian ada speaker yang tiba-tiba berbunyi gitu kan, kita juga, itu apa sih? Ada pengumuman apa sih? Nah, itu suatu marketing yang menurut saya unik sekali, bisa menyedot perhatian. Bahkan di halayak umum seramai pasar malam, seramai mall itu kan, menurut saya ini wow, top banget. Dan kita juga bisa loh menggunakan cara-cara tersebut. Monggo yang punya bisnis warung makan lah, atau butik atau apalah, monggo bisa menggunakan cara Pak Manto ini. Modelnya cuma satu, modal nggak punya malu. Tapi menurut saya ini benar-benar mantap banget. Oke, sekian 3 tips saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diaplikasikan ya, karena kalau ilmu tidak diaplikasikan terus kemudian ketindih ilmu-ilmu yang lain, itu yang pertama akan hilang. Ketindih ilmu yang kedua, itu yang pertama akan hilang. Yang kedua ini dapat ilmu tetapi tidak diaplikasikan, terus dapat ilmu yang ketiga, yang satu yang dua ini akan hilang, teman-teman. Tetapi kalau kita dapat ilmu sedikit, ilmu hari ini kemudian diaplikasikan, kita akan naik. Tadi kan masih gini, sekarang ada peningkatan. Terus dapat ilmu yang kedua, diaplikasikan lagi, pasti peningkatan lagi kan semakin pinter ya enggak. Terus dapat ilmu yang ketiga, diaplikasikan lagi, pasti akan naik. Dan kita akan bisa bertahan di tengah gempuran emak-emak yang mendadak menjadi penjual online. Oke, semoga bermanfaat. Saya Fitriana Fatul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.